Pada 12 Mei, Sovelmash mengambil bagian dalam pertemuan seluruh Rusia tentang pengembangan transportasi listrik dan infrastruktur terkait. Acara tersebut berlangsung di Moskow di Kamar Dagang dan Industri Federasi Rusia. Ia menyatukan perwakilan dari otoritas pemerintah, bisnis, para pengembang kendaraan listrik dan stasiun pengisian, organisasi ilmiah dan pendidikan, serta badan sertifikasi. Alexander Sudarev membuat presentasi dari Sovelmash. Dia berbicara tentang tujuan Sovelmash, pembangunan biro desain dan teknik, dan layanan apa yang akan disediakan oleh perusahaan di masa depan. Para peserta pertemuan belajar tentang keunggulan motor listrik dengan gulungan gabungan dan contoh penerapannya yang efektif, termasuk pada kendaraan. Alexander Sudarev juga bercerita tentang bagaimana pengenalan massal mesin dengan Slavyanka akan berguna bagi ekonomi dan bisnis Rusia. Secara terpisah, kesiapan perusahaan untuk substitusi impor di lokasinya serta untuk pendirian perusahaan inovatif untuk produksi mesin hemat energi di Rusia. Biro Desain dan Teknis Sovelmash akan terlibat tidak hanya dalam pengembangan mesin, tetapi juga dalam produksinya di fasilitas pelanggan. Perusahaan semacam itu tidak akan memerlukan membeli komponen dan peralatan teknologi asing karena Sovelmash juga mengembangkan komponen ini. Permintaan Rusia untuk pembuatan produk substitusi impor membuka jendela peluang bagi biro desain dan teknis. Rekan-rekan saya memperkenalkan laporan solusi yang menjanjikan untuk penggerak kendaraan hemat energi berdasarkan mesin asinkron yang dikombinasikan dengan belitan Slavyanka. Bapak Alexander Sudarev. Selamat siang, saya senang memiliki kesempatan ini untuk melaporkan informasi relevan ini. Sebelumnya, permintaan dibuat untuk membicarakan masalah ini. Para spesialis Sovelmash memahami masalah yang terkait dengan kebutuhan untuk membuat perusahaan yang inovatif, sambil membuat solusi hemat energi produk yang akan tersedia untuk produksi di wilayah Federasi Rusia. Dan yang penting perusahaan dan solusi ini harus dibuat sedemikian rupa untuk melindungi diri mereka sendiri dari kebutuhan dalam produk yang dikenai sanksi, dan sebagainya. Ini berlaku untuk komponen dan alat produksi. Lebih lanjut tentang ini dalam presentasi itu sendiri. Sebenarnya perusahaan Sovelmash adalah perusahaan teknik. Tujuan perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan mengkomersialkan teknologi unik dan dipatenkan dari golongan gabungan Slavyanka. Komersialisasi dilakukan melalui pengembangan dan produksi mesin dengan performa yang lebih baik. Kapasitas perusahaan memungkinkan membuat produk unik di sektor energi yang memenuhi semua kebutuhan pasar dan bisnis. Untuk mengatasi tujuan utama perusahaan, pembangunan biro desain dan teknologi rekayasa saat ini sedang berlangsung. Itu akan berlokasi di wilayah zona ekonomi khusus JSC Zelenograd. Ini adalah bekas Teknopolis Moskow. Perlu dicatat bahwa luas bangunan adalah 17.000 meter persegi dan bangunan ini akan memungkinkan proses pengembangan, perancangan, pembuatan mesin listrik asinkron untuk keperluan industri umum, built-in, tujuan khusus, motor traksi, sistem penggerak traksi yang akan mencakup mesin, dan sistem kontrol. Artinya, pengontrol dengan fungsi dan desainnya sendiri. Selain itu, perusahaan akan mengembangkan alat-alat produksi. Artinya, peralatan produksi mesin akan membuat generasi baru jalur produksi otomatis yang memungkinkan pengguna akhir untuk membuat mesin secara mandiri. Slide ini menunjukkan status pekerjaan konstruksi hingga saat ini. Foto-foto itu diambil hanya beberapa hari yang lalu. Bangunan tersebut telah dibangun selama 1 tahun sekarang. Sejak 2019, perusahaan tersebut telah menjadi residen kawasan ekonomi khusus. Pada tahun 2020, konstruksi dimulai dan setelah 1 tahun pekerjaan konstruksi aktif, kami dapat mendekati tahap bekerja dengan komunikasi teknik eksternal, jaringan, dan sebagainya. Perusahaan telah dinilai tinggi dalam hal kelayakan dan efisiensi oleh Kepala Zona Ekonomi Khusus karena semua peralatan teknik teknologi yang diperlukan untuk operasi telah dibeli dan dibawa ke lokasi konstruksi.
Omong-omong, commissioning gedung direncanakan pada kuartal kedua tahun 2023. Dengan demikian, setelah itu perlu untuk melakukan commissioning. Sebelum penyelesaian konstruksi dan commissioning, kegiatan dilakukan di area yang disewa juga di kota Zelenograd. Tenaga hari ini adalah miniatur dari Biro Desain dan Teknis masa depan dan mencakup departemen desain, bagian pengecoran, bagian pengulungan, laboratorium pengujian presisi tinggi, area permesinan, dan banyak lainnya. Termasuk lokasi di mana jalur produksi otomatis berada yang memungkinkan produksi motor listrik asinkron industri umum dari 186 hingga 132 dimensi dari 12 hingga 17.000 unit per bulan. Pada slide ini Anda dapat melihat seperti apa fasilitas produksi yang berada di ruang sewa. Komersialisasi akan dilakukan dalam hal pengembangan dan produksi mesin. Perlu diingat bahwa ini adalah produk kompleks yang mencakup berbagai tugas, khususnya perhitungan dan pemodelan, pengembangan desain, dokumentasi teknologi dan operasional, persiapan peralatan yang diperlukan untuk dimensi mesin tertentu, pembuatan prototipe, pengujian, otomatisasi produksi batch, instalasi skala kecil, dan lain-lain. Artinya, kita berbicara tentang fakta bahwa perusahaan berencana untuk menghasilkan uang bukan dari produksi dimensi mesin tertentu, jenis tertentu, tetapi untuk mengembangkan dan mengatur produksi sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Artinya, siapapun yang hadir di sini dapat menghubungi perusahaan dengan tugas serupa sampai diimplementasikan. Omong-omong, pembangunan pabrik dapat dilakukan untuk kebutuhan pelanggan. Dalam hal pesanan untuk pengembangan mesin, pabrik sedang dibangun sesuai dengan dokumentasi desain yang juga dikembangkan sebelumnya. Itu akan disesuaikan dengan jumlah batch yang dibutuhkan untuk produksi, dan seterusnya. Peralatan teknologi untuk produksi mesin akan dikembangkan dan dikirimkan. Jalur produksi yang diperlukan akan dibuat dan personel akan dilatih. Nah, sekarang mari kita bicara tentang teknologi. Prinsip dasar buletan gabungan adalah hubungan paralel dari satu bagian motor yang berliku menjadi bintang dan yang lain yang menjadi delta. Hal ini memungkinkan Anda untuk mendapatkan performa mesin yang jauh lebih unggul daripada mesin standar. Kombinasi buletan bukanlah inovasi Sovelmash. Sebelumnya prinsip ini telah diusulkan dan diuji, tetapi hanya spesialis Sovelmash yang berhasil memperoleh hasil yang signifikan dan membuat prinsip umum untuk penggunaan buletan gabungan dengan karakteristik yang diperbaiki. Penggunaan buletan gabungan memungkinkan untuk mencapai keuntungan berikut. Pertama, kesempatan untuk motor asinkron traksi yang hemat energi untuk penggerak kendaraan. Artinya, fitur gulungan gabungan memungkinkan Anda melakukan ini jauh lebih efisien daripada di versi klasik. Pengoperasian motor asinkron pada frekuensi tekanan suplai yang lebih tinggi menggunakan baja listrik untuk pengoperasian pada frekuensi 50 Hz. Contohnya adalah salah satu mesin yang baru-baru ini dikembangkan oleh spesialis Sovelmash. Ini adalah mesin built-in dengan kapasitas 2,6 kW. Hal ini diperlukan untuk bekerja di alat listrik genggam, di peralatan rumah tangga, dan juga dapat digunakan sebagai mesin kereta untuk kendaraan listrik ringan. Pelat tempat paket stator dan rotor dirakit,
dirancang untuk operasi pada 50 Hz. Faktanya, setelah melakukan semua tes yang diperlukan di laboratorium pengujian Sovelmash, para ahli berhasil menetapkan operasi pada 600 Hz. Teknologi ini dilindungi oleh paten Federasi Rusia. Hingga saat ini ada lebih dari 20 paten dan pekerjaan ke arah ini terus dilakukan. Sampai saat ini permohonan untuk penerimaan baru telah diajukan. Juga pada tahun 2018, semua buku pegangan diterbitkan manual tentang penggunaan teknologi gulungan gabungan. Sekitar 150 skema disajikan dalam direktori untuk orang biasa dan para spesialis yang tertarik. Mereka dapat berkenalan dengan teknologi dan mengujinya secara pribadi. Hingga saat ini, teknologi tersebut telah berhasil digunakan sejak tahun 1995. Sekitar 100.000 mesin yang diperbaiki dan berlisensi beroperasi di Rusia dan negara-negara lain. Vendor profesional yang melayani motor asinkron yang ada telah dilatih. Sampai saat ini, perusahaan memiliki sekitar 100 penggulung berlisensi, dan mereka telah meningkatkan motor klasik ke buletan pengganti. Sejak lama mesin ini telah bekerja, menunjukkan hasil yang efektif dan menyenangkan. Sekarang saya mengusulkan untuk mempertimbangkan contoh penerapan teknologi pada kendaraan. Misalnya teknologi ini diterapkan di mobil Renault Twizy yang meningkatkan jangkauan mengemudi lebih dari 20%. Skuter listrik Kirby's Grace menerima karakteristik dinamis baru dan kecepatan maksimumnya ditingkatkan menjadi 70 km per jam. Sementara torsi awal mesin memungkinkan untuk menderek mobil Niva dengan berat sekitar 1,5 ton. Sejumlah solusi juga telah dikembangkan untuk digunakan dalam transportasi perkotaan dan transportasi listrik pribadi. Sekarang Anda dapat melihat di layar lokomotif listrik tambang era yang juga ditingkatkan ke teknologi gulungan gabungan. Setelah modernisasi, ia mampu menarik 11 troli dengan batu bara. Mesin standar memungkinkan untuk menarik hanya 5 troli. Dan saat mengangkut 100 ton batu bara, mesin tidak terlalu panas. Meskipun bebannya 2 kali lipat. Pada tahun 2020, motor traksi asinkron dari seri DAT 100L6 dikembangkan, dirancang untuk beroperasi di bawah kendali konverter frekuensi sebagai bagian dari penggerak listrik troli kargo atau kendaraan listrik lainnya. Anda dapat melihat karakteristik utama di layar. Pada tahun 2015, untuk pertama kalinya di dunia, keberhasilan pengembangan roda motor berdasarkan motor asinkron disajikan. Motor roda asinkron memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan pesaing terdekatnya, yaitu motor magnet permanen. Di antara kelebihannya, ketersediaan bahan, pemasok bahan baku Rusia, kemandirian dari negara lain karena kurangnya magnet permanen dalam desain, dan katakanlah karakteristik mengemudi. Mesinnya cukup andal, tidak takut kelembaban, debu ferromagnetik, dan lain-lain. Sampai saat ini teknologi tersebut secara aktif dipromosikan di China, telah menerima hibah tertentu, dan mitra kami Viktor Arestov, ASPPW High Technology, telah meluncurkan produksi skala kecil dari sejumlah mesin, yaitu apa yang Anda lihat di layar sekarang. Selain itu, mesin dipasok ke pelanggan sebagai bagian dari kit, yaitu mesin dan pengkontrol. Termasuk SPPW High Technology meluncurkan produksi serial sepeda motor listrik Liberty dengan mesin DS95S. Perusahaan juga mengembangkan dan memproduksi komponen utama motor listrik. Oleh karena itu, pada tahun 2021,
Desain dan kode incremental kami dikembangkan dengan mempertimbangkan kekurangan analog yang teridentifikasi di pasar, termasuk karakteristik keandalan, termasuk pengembangan dan commissioning instalasi yang memungkinkan untuk memproduksi komponen ini dalam jumlah hingga 40.000 item per bulan. Pengontrol juga telah dikembangkan untuk mengontrol penggerak traksi. Secara terpisah perlu diperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Pengenalan massal mesin berdasarkan teknologi Slavyanka akan secara signifikan mengurangi konsumsi listrik dan juga dapat secara signifikan mengurangi kebutuhan bahan mineral yang ditambang. Faktanya adalah bahwa untuk produksi motor dengan belitian gabungan, ketika motor yang sudah ada dengan belitian klasik diproses ulang, 4 motor dengan teknologi Slavyanka dapat diperoleh dari 3 motor klasik. Dalam beberapa kasus, jumlah mesin yang dapat dibuat dari 3 bertambah menjadi 7 atau 8 salinan. Yang penting jika kita berbicara tentang mesin industri umum, maka standar lingkungan tertentu telah diperkenalkan seperti IE1, IE2, IE3, IE4. Oleh karena itu, motor hemat energi cenderung berkurang lebih besar daripada versi yang kurang kuat. Spesialis dari perusahaan Sovelmash dapat memproduksi motor dengan kelas efisiensi energi tertinggi di rumah dan dimensi keseluruhan motor IE1, IE2. Contoh mesin ini telah dikembangkan dan diproduksi. Secara terpisah perlu dicatat keuntungan yang diterima bisnis saat bekerja dengan teknologi ini. Pertama, perlu segera dikatakan tentang karakteristik kinerja mesin dalam produk akhir. Arah selanjutnya dapat diidentifikasi dengan mengurangi ukuran dan dimensi mesin hemat energi, sementara tidak adanya sistem pendingin yang kompleks dan sebagainya. Pengurangan yang signifikan dalam biaya produksi mesin seperti itu karena tidak perlu membuat jalur produksi baru yang mendasar. Anda dapat menyesuaikan apa yang sudah ada saat ini jika kita berbicara tentang produsen mesin. Juga bagi mereka yang menggunakan mesin pada produk akhir, tidak perlu mendesain untuk produk akhir. Seperti yang kita ketahui, sudah di Eropa, di China, dan Federasi Rusia, pembatasan standar lingkungan telah diperkenalkan di suatu tempat. Di suatu tempat mereka berencana untuk diperkenalkan dan produsen tidak akan dapat menempatkan produk di pasar jika mesin tidak memenuhi kelas efisiensi energi tertentu. Jadi karena ukuran mesin tetap tidak berubah dan kelas energi meningkat, pabrikan mendapat kesempatan untuk mempertahankan desain produknya dan karenanya tidak mengeluarkan biaya tambahan untuk pengembangan produk baru dan seterusnya. Pada prinsipnya ini memungkinkan hal paling mendasar yang ingin saya katakan. Kesimpulannya berikut dapat dikatakan bahwa Sovelmash membuat produksi yang tidak akan bergantung pada pasokan eksternal, peralatan teknologi asing, komponen, dan sebagainya. Perusahaan ini mampu memenuhi tugas substitusi impor dengan membawanya ke pasar produk-produk dalam negeri yang memiliki keunggulan karakteristik dibandingkan pesaingnya. Terima kasih.